Hai, teman-teman. Di zaman sekarang, foto-foto kita gampang banget kesebar di internet ya. Ada media sosial, tempat berbagi foto, sampai aplikasi chatting, semua bikin kita bisa upload dan kirim gambar dalam hitungan detik. Nah, kemudahan ini bikin kita bertanya, apakah kita benar-benar punya kendali atas foto diri kita sendiri? Banyak yang yakin kalau posting foto orang tanpa izin, itu perbuatan yang melanggar hukum. Tapi, benar nggak sih? Hukum di Indonesia punya aturan yang lumayan rumit tentang hak privasi dan hak cipta, terutama untuk foto. Makanya, penting banget buat kita memahami hukum ini dengan baik, supaya bisa melindungi hak kita dan nggak melanggar hak orang lain. Di video ini, kita bakal bahas mitos dan fakta hukum tentang penggunaan foto tanpa izin di Indonesia. Yuk, kita pelajari lebih lanjut supaya tahu hak dan kewajiban kita di dunia digital ini. Banyak yang percaya kalau posting foto orang tanpa izin itu selalu salah dan melanggar hukum. Walaupun niatnya baik, yaitu melindungi privasi, pernyataan ini nggak sepenuhnya benar loh. Hukum di Indonesia nggak punya satu aturan khusus yang melarang penggunaan foto seseorang tanpa izin di semua kondisi. Ada beberapa faktor yang jadi pertimbangan, misalnya, tujuan penggunaan foto. Foto itu mau dipakai untuk apa? Komersial, non-komersial, berita, atau pribadi? Konteks foto. Fotonya diambil di tempat umum atau tempat pribadi. Izin model. Apakah orang yang ada di foto udah ngasih izin buat memakainya? Jadi penting banget buat kita memahami hukum yang berlaku biar nggak salah paham dan terhindar dari masalah hukum. Di Indonesia, hak privasi dan hak cipta foto diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). KUHP, Pasal 310 dan 311, KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau ada foto seorang yang diposting dengan caption atau konteks yang merugikan dan mencemarkan nama baik, tindakan itu bisa dianggap melanggar hukum. UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat 3, melarang penyebaran informasi elektronik yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik. Foto yang diposting dengan tujuan melecehkan atau merendahkan martabat seseorang bisa kena sanksi berdasarkan UU ITE. Penting diingat ya, KUHP dan UU ITE nggak secara khusus mengatur tentang izin penggunaan foto. Tapi, kedua undang-undang ini ngasih perlindungan hukum kalau foto dipakai untuk tujuan yang ilegal atau merugikan orang lain. Bagian 4. Tempat umum, tempat pribadi. Perbedaan krusial. Lokasi pengambilan foto menentukan boleh atau enggaknya pakai foto tanpa izin. Hukum di Indonesia membedakan antara tempat umum dan tempat pribadi. Foto di tempat umum biasanya dianggap milik publik. Tapi, hak privasi individu tetap berlaku di tempat umum. Foto di tempat pribadi dilindungi ketat oleh hukum privasi. Masuk ke properti pribadi tanpa izin untuk foto adalah ilegal. Bagian 5. Menerapkan hukum. Contoh kasus nyata. Yuk kita lihat beberapa contoh kasus nyata. Kasus 1. Seorang artis menggugat majalah gosip karena foto-foto dirinya diambil diam-diam di rumahnya. Pengadilan memenangkan artis tersebut karena melanggar hak privasi. Kasus 2. Seseorang memposting foto mantan pacarnya dengan caption menghina. Mantan pacar melaporkan ke polisi. Tindakan itu melanggar UU ITE. Kasus 3. Fotografer menggugat perusahaan iklan karena pelanggaran hak cipta. Fotografer memenangkan kasus tersebut. Contoh-contoh ini menunjukkan hukum melindungi penggunaan foto tanpa izin. Bagian 6. Hak digital, sebuah diskusi terbuka. Di zaman media sosial yang serba cepat ini, penting banget buat kita memahami hak dan kewajiban kita terkait dengan privasi dan penggunaan foto. Mitos dan kesalahpahaman tentang hukum bisa berakibat buruk loh. Penting diingat ya. Meskipun hukum ngasih pedoman, etika dan rasa hormat harus jadi pertimbangan utama kita saat menggunakan foto orang lain. Sebelum posting foto seseorang di media sosial atau platform lainnya, coba tanya ke diri sendiri, apakah saya sudah diizinkan pakai foto ini? Apakah penggunaan foto ini melanggar privasi seseorang atau merugikan reputasinya? Apakah saya nyaman jika foto saya digunakan dengan cara yang sama? Dengan terus berdiskusi tentang hak digital dan bertindak secara bertanggung jawab, kita bisa menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan terhormat untuk semua orang.